Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ramayanti, NIM C1C018091. Baik, di sini saya akan membahas tentang aspek akuntansi keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama kali yang akan saya bahas itu adalah tentang akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban itu adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusinya yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya itu ada akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban memberikan suatu sentuhan pribadi terhadap mekanisme akumulasi data yang impersonal dalam akuntansi konvensional dengan cara membahas manajer segmen secara langsung dan dengan menyediakan tujuan serta hasil kinerja aktual atas faktor-faktor operasional atas mana manajer tersebut bertanggung jawab dan mampu melakukan pengendalian. Selanjutnya itu ada jaringan pertanggungjawaban. Kebanyakan organisasi mempunyai hierarki pusat pertanggungjawaban semacam itu. Di tingkat puncak adalah presiden atau CEO yang bertanggung jawab terhadap pemilik untuk profitabilitas keseluruhan dari perusahaan. Mereka yang bertanggung jawab terhadap presiden perusahaan meliputi kepala dari berbagai departemen operasi dan staf. Untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas berfungsi dengan mulus, struktur organisasional suatu perusahaan harus dianalisis dan laba serta beban yang sebenarnya dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Untuk menentukan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkup dari wewenang untuk setiap individu dari eksekutif puncak sampai ke karyawan di tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada pusat biaya. Pusat biaya itu merupakan bidang tanggung jawab menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Yang kedua itu ada pusat pendapatan. Jika tanggung jawab utama dari seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Selanjutnya itu ada pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Nah, selanjutnya itu ada pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab atas investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Selanjutnya itu ada korelasi dengan struktur organisasi. Untuk berfungsi dengan memadai, pusat pertanggungjawaban seharusnya serupa mungkin dengan struktur organisasi. Selanjutnya itu ada struktur vertikal, struktur horizontal, dan selanjutnya itu ada pemilihan struktur. Tidak satupun struktur tersebut di atas yang lebih superior. Efisiensi penggunaannya bergantung pada berbagai faktor lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya adalah membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan, tanpa hal tersebut moral akan menderita. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada anggaran pertanggungjawaban. Untuk maju secara kronologis, disusunlah anggaran yang membebankan target biaya dan pendapatan kepada setiap segmen jaringan. Yang kedua itu ada akumulasi data. Untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran, akumulasi pos-pos laba dan beban aktual haruslah mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Selanjutnya itu ada pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Selanjutnya itu ada asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan
pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia yang meliputi yang pertama itu ada manajemen berdasarkan perkecualian adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Selanjutnya itu ada manajemen berdasarkan tujuan akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga itu ada struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat itu ada para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Selanjutnya itu ada sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.